Agama Islam sering dianggap sebagai agama yang keras dan disebarkan dengan pedang. Anggapan ini lahir dari narasi agama dan pendidikan sejarah yang hanya menampilkan peperangan. Padahal sejatinya, perang menjadi jalan terakhir untuk melakukan pertahanan. Itu pun Nabi Muhammad nggak akan melakukan perang sebelum Allah perintahkan. Jadi, peperangan yang dilakukan oleh Muslim ya karena perintah Allah, bukan dorongan nafsu dari Nabi. Aku, yaitu Nabi Muhammad, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali bersama saya di Bincang Muslimah. Jadi kali ini saya mau membahas tentang stigma negatif yang sering banget dilekatkan kepada Islam. Agama Islam sering dianggap sebagai agama yang keras dan disebarkan dengan pedang. Anggapan ini lahir dari narasi agama dan pendidikan sejarah yang hanya menampilkan peperangan. Dulu ya, narasi tentang ajaran kasih dan cinta di pendidikan negara kita ini terutama masih belum banyak. Jadi masih ingat gak waktu zaman kita sekolah? Kita sering banget nih diminta untuk menghafal sejarah perang beserta deretan tanggal, bulan, dan tahunnya. Tapi kita luput untuk belajar tentang hikmah dan nilai-nilai sosial serta historis tentang mengapa perang itu terjadi. Ditambah lagi, pemaknaan jihad yang hingga kini masih sering hanya disematkan pada peperangan melawan non-muslim. Padahal sejatinya, perang menjadi jalan terakhir untuk melakukan pertahanan. Itu pun Nabi Muhammad nggak akan melakukan perang sebelum Allah perintahkan. Jadi, peperangan yang dilakukan oleh Muslim ya karena perintah Allah, bukan dorongan nafsu dari Nabi. Sebenarnya pernah nggak sih Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk menyebarkan Islam dengan peperangan? Nah, kita simak nih. Ada tuh hadis yang ternyata selama ini kerap dijadikan legitimasi atau pembelaan tentang perintah memerangi non-muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui penuturan sahabat Abdullah bin Umar. Begini redaksinya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Aku, yaitu Nabi Muhammad, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, akan terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Nah, hadis ini nih sering banget jadi dasar untuk menghalalkan darah non-muslim karena dibaca secara tekstual. Padahal untuk memahaminya perlu melihat dari berbagai sudut pandang, termasuk asbabul wurud atau sebab lahirnya hadis dan penelusuran bahasa. Kali ini saya akan bahas berdasarkan kajian bahasanya merujuk pada penjelasan Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama kontemporer dari Mesir. Pertama, redaksi hadis ini menggunakan lafaz umirtu yang berarti saya, yaitu Muhammad, diperintahkan. Jadi bentuknya ini kalimat pasif. Allah memerintahkan Nabi Muhammad. Artinya keinginan ini bukan murni dari Rasulullah. Karena ya yang keluar dari lisan Rasul bukanlah nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Lalu yang diperintahkan ya hanya Rasulullah, bukan seluruh umatnya. Lantas apakah segala hal yang Allah perintahkan kepada Rasulullah juga menjadi kewajiban kita? Nah, tentu enggak dong. Yang kedua,
redaksi hadis ini menggunakan lafaz uqatila. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il mudhari dari wazan fa'ala yufa'ilu yang memiliki fungsi al-musyarakah bainat tarfain, yaitu pekerjaan yang melibatkan dua pihak. Hadis ini tuh tidak menggunakan redaksi aqtula yang berarti membunuh tanpa ada serangan dari pihak lain. Sehingga yang dimaksud dari hadis ini ya perintah Allah kepada Rasulullah untuk memerangi lawannya sebagai bentuk pertahanan diri, bukan untuk menyerang satu pihak. Dan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak akan melawan kalau mereka tidak memulai peperangan terlebih dahulu. Nah, yang mana penyerangan mereka, penyerangan non-muslim maksudnya justru mengancam keselamatan kaum muslim. Terus yang ketiga, lafaz an-nasa. Jadi Rasulullah ini menggunakan alif lam ma'rifah. Kalau dalam kaidah tata bahasa Arab, dia berfaedah atau memberikan fungsi untuk mengkhususkan. Nah, kalau dalam kaidah usul fiqh ada istilah al-am yurad bi al-khas. Lafaz umum tapi maknanya khusus. Demikian juga maksud lafaz manusia dalam hadis tersebut. Jadi dalam konteks saat itu, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW sedang mendapat berbagai serangan dari kaum kafir Mekah. Sehingga perintah Allah dalam hadis ini ditujukan untuk kaum kafir Quraisy yang pada saat itu. Jadi salah dong kalau kemudian lafaz tersebut diartikan sebagai perintah Allah kepada Rasul untuk memerangi atau membunuh seluruh non-muslim yang ditemui atau non-muslim di belahan dunia lain. Yang keempat, hadis ini menggunakan redaksi hatta yashhadu. Nah, jadi pakai huruf hatta yang artinya sehingga melakukan syahadat. Nggak pakai lafaz ila an yashhadu gitu. Yang makna tekstualnya sama, tapi makna secara substansinya berbeda. Jadi jelas ada perbedaan makna antara hatta dan ilaan. Adapun makna yang diinginkan dari hadis ini adalah syahadat sebagai tujuannya. Ya karena orang kafir Mekah pada saat itu memerangi kaum muslim sehingga dakwah Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam menjadi terhalang. Oleh karena itu umat muslim perlu melakukan upaya pertahanan nih untuk membendung serangan dari non-muslim. Sehingga bisa kembali menyiarkan Islam dan semakin banyak orang yang bersyahadat. Jadi keliru ya jika kemudian hadis ini tuh diartikan sebagai upaya Rasulullah SAW untuk menyiarkan Islam dengan peperangan. Nah, jelas kan sekarang kalau Rasulullah tuh nggak pernah ngajarin umatnya untuk menyerang non-muslim dan memaksakan agama Islam kepada setiap orang. Justru Rasulullah itu sering menunjukkan kepada kita ya melalui sikapnya, yaitu dengan sikap-sikap terbaik kepada non-muslim, ya dengan melakukan toleransi, tidak menyakiti, tetap bersosialisasi dan menebarkan cinta. Oke, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.